ambiar. Pagi-pagi ambiar. Pagi-pagi ambiar. Pagi-pagi ambiar. King Nasar lagi ambiar. Iya, enggak. Di mana? King Nasar dari pagi telepon. Hah? Enggak, dia enggak ke Malang. Kemana? Dia lagi cek asetnya dia. Lu nggak pada nggak tahu ya? Kalian nggak tahu ya? Enggak. Emang pada nggak tahu King Nasar? Nggak tahu. Kemana? Dia lagi jatuh cinta sama seseorang. Dia akhirnya hari ini dia pergi dengan bintang tamu kita yang kemarin. Kalau sobat ambiar nonton kemarin kita lihat King Nasar mendekatkan diri dengan Omai Farida Nohan. Sekarang mereka lagi bulan madu di Lombok. Lagi pacaran. Lagi pacaran. Tapi aku setuju sih, soalnya pastinya akan bahagia dua-duanya. Satunya pekerja keras, satunya pekerja keras. Aku setuju. Mereka Iya. bagus ini. Setuju, abang. Jadi kalau King Nasar lagi nonton, Janda dan duda Jawa. King Nasar, selamat King aur Nasar, aur aur, amplop. Happy banget King Nasar di sana tuh. Jadi Pokoknya hari ini ada profesor nggak? King. Ada kan? Nggak Profesor ada. King. Profesor King. Gak ada. Lagi lu bengong aja lu. Ya bengong udah, aja lu. buat adik-adik di rumah, tenang, tetap belajar dengan dibimbing oleh orang tuanya ya, walaupun bener. gak ada Profesor King. Profesor Kingnya lagi ini. Lagi cuti dulu sebentar, lagi Ya. ke dokter dia asam urat ya. Tapi kalau ngomongin soal keinginan itu kan keinginannya King Nasar ya, deket sama Ya. Farida Nurhan. Tapi kalau keinginan Karen Delano sekarang ini apa supaya bisa diamini sama sobat ambiar? Sehat. Amin. Dewi. Aku pikir hidungnya bikin banget tambah mancung. Benar. Itu juga. Kalau aku, Kalau aku, Itu yang kedua. nomor satu ya sehat. Kalau sehat pasti ya sama aja. Kalau sehat kita bisa kerja. Bisa melakukan semuanya. Kalau kamu Betul. sayang. Kalau aku buah pepaya dibuat jamu. Cakep. Maunya aku jadi ayah buat anak-anakmu. Sebentar, setiap hari aku dirayu-rayu. Gua nggak demen kalau segmen kayak begini nggak ada King. Jatuhnya kalau dia lagi ngerayu gua enek. Gua enek banget, gua enek. Mah. Makanya cari pasangan dong, biar gak enak. Udah ada nih. Mah, itu siapa sih Mah? Kok main ke rumah kita sih Mah? Biasa dia oma-oma. Sobat ambiar, tapi berbicara mengenai ayah dan juga anak, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama, pasangan ayah dan juga anak. Banyak yang tidak menyangka bahwa dia adalah anak dari pelawak yang akan kita hadirkan di pagi hari ini. Iya. Di pagi-pagi ambiar, ini dia Bang Mandra dan juga putrinya, Tia. Tapi bener loh, tadi yang dibilang sama Bunda Maya bahwa akhir-akhir ini tuh banyak pemberitaan hoax. Berita-berita yang hoax tuh banyak. Tapi kalau ini nggak hoax, ini beneran anak Nah, dan kita juga harus tanya ayahnya. benar. Ya. Bang Mandra,
Tia ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Dari 5 bersaudara, dia anak nomor 2. Oh, anak nomor 2. Paling gede umurnya berapa bang, anak yang pertama? Yang pertama udah keluarga, udah punya anak 2. Berarti gue udah punya cucu. Oh, udah punya cucu. Iya. Nah, adiknya dia semester terakhir, adiknya baru mau akan kuliah. Kalau yang bontot? Yang bontot baru larian. Umur berapa? 3 tahun. Oh. Hebat banget. Malu gua ngakunya. Lancar juga Bang Mandra ya. Tapi Bang Mandra atau Tia mungkin ya Tia. Tadi kayak Bunda Maya aja nggak percaya kalau Tia ini putrinya dari Bang Mandra. Iya tuh Maya gua ngeselin banget ah. Kenapa Bang? Lah anak gua nggak dipercaya kalau gua ini bapaknya. Dia pikir jongosnya kali. Kalau Tia dari kecil pasti orang udah banyak yang tahu kalau teman-teman Tia ya. Iya. Kalau Tia adalah putri dari seorang seniman Betawi Bang Mandra. Iya. Tapi kalau yang baru kenal, baru ketemu, kan Bang Mandra sekarang punya tempat makan. Iya. Ketika ada akhirnya usaha mereka tempat ketemu makan. sama Tia dan nggak nyangka Tia adalah putri dari Bang Mandra, ngomongnya gimana Tia? Sebenarnya kalau bukan karena pemberitaan di vlognya Bunda Maya itu memang orang banyak yang nggak tahu karena mungkin dari apa ya yang dilihat penampilannya mungkin beda, maksudnya kayak mungkin nggak begitu mirip Gua karena sopet loh. Emang beda kenapa? Bedanya kenapa sayang? Bedanya. maksudnya nggak mirip. Oh, gitu. iya. Tapi kamu sayang Tia merasa mirip nggak? Panggilnya siapa? Papa, Debbie? Papa. Pas sama Papa merasa mirip nggak sama Papa? Mirip, jalannya mirip kita. Iya. Pasti dia kalau jalan, lagi jalan nih, diledekin dia. Kenapa? Ya bapaknya banget gitu jalannya. Coba kita lihat jalannya gimana Bang Mandra berdua. Ayo Tia, sama Mandra. Boleh Bang? Ayo Bang, kita pengen lihat. Katanya nggak mirip tapi ternyata ada kemiripan. Nggak anggun tapi. Nggak apa-apa, boleh Bang, silakan berdiri Bang. Anggun dia. Iya, It's malu. okay. Nggak apa-apa nggak anggun. Yang itu juga nggak anggun. Sini, sini. Bang, silakan. Coba. Coba gimana saya coba. jalannya Siapa kayak dulu apa? nih? Dua langsung. Jangan nih. 1, Ya. 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Ini kayak gue dong jalannya gini nih. Abang, lu. Yang begitu berjalan di Taman Lawang. Maaf Bang, emang setelan pabriknya begini kalau ini. Emang udah begini. Jadi yang ngomong tuh gimana Tia? Apanya? Yang ngomong Yang bahwa ngomong bahwa kamu nggak mirip. Iya kan bukan karena anaknya nih. temen-temen kalau temen-temen deket kan pasti udah tahu. Pasti. Cuman kayak guru di sekolah kan kadang ada dari mulut ke mulut, oh itu yang anaknya ini. Oh, masa sih? Kok nggak mirip gitu? Kok ngomongnya nggak nyablak? Padahal mah nyablak kalau di rumah. Coba cara ngomongnya gimana? Gimana nyablaknya Ya gimana? udah begini. Misalnya ngobrol berdua nih Bang Mandra. Kalau gue sama sih Tia. ngobrol dengan bahasa gue aja kalau sama dia. Coba kalau Tia. Kalau aku nyesuain kadang kalau misalkan lagi di rumah kayak lo bener kayak gitu-gitu. Kadang pakai lah gitu-gitu. Iya. Coba Bang Mandra sama Tia ngomong Cuman papa berdua. kadang kalau di rumah nggak begitu nyablak juga kalau ngomong sama aku. Oh. Gue kan nyoblak asal nyari duitnya doang. Tapi kalau di rumah gimana ngomongnya? Ya beda manis. lah. Oh. Beda dong, namanya orang tua ya Bang. Iya. Kamu nggak boleh begitu ya. Papa nggak suka nah, gitu. Jadi seolah-olah kayaknya iya banget. Gitu. Bang Mandra, tapi Bang Mandra sebagai seorang ayah ya, kita nggak tahu loh dalamnya hati kan cuman Bang Mandra yang tahu. Tapi pernah merasa sakit hati nggak atau terganggu Kesel nggak? gitu Kesel karena gitu kalau orang nggak bilang mirip. kok nggak mirip sama bapaknya? Ah. Enggak. Sekalipun jangan baru timbang disangka. Iya banget juga gua nggak sakit hati yang jelas kalau selagi anak gua ngaku, gua juga sayang. Ya nggak ada urusan orang menebak gua jadi cowboynya kayak. Iya. Tapi benar, yang penting ada pengakuan itu yang penting. Kadang di luar sana banyak orang ada mirip, dia mirip sama orang tuanya tapi tidak mengakui orang tuanya atau jahat sama orang tuanya. Iya. Artinya sekalipun sekecil apapun, mudah-mudahan kalau dikasih didikan yang benar ke anak, dikasih makan yang benar, mudah-mudahan anak juga jadi yang benar. Amin. Kalau dapat hasil korupsi, jangan pun lu hidupnya matinya nggak bakal diinget sama anak. Betul. Gitu. Karena Nggak kita barokah ngempaninnya gitu ya, juga Be? ngempanin boleh yang kagak benar. Betul. Jangan salahkan anak kalau tiba-tiba anak juga jadi ikut kagak benar. Coblos Bang Mandra. Bang Mandra, kita bisa lihat ini ada satu artikel Tia jadi viral di media sosial, jadi banyak orang yang semakin mengenal Tia. Ternyata adalah putrinya Bang Mandra, tapi ada satu hal yang membuat kita geleng-geleng kepala. Oke,
Usai viral karena konten di YouTube Maya Estianty, Putri Mandra curhat ada akun palsu yang mengatasnamakan dirinya hingga membuka donasi. Itu yang sakit hati bikin. Kenapa bang? Ya sakit hati dong. Berarti ada satu salah orang yang Iseng. ya oknum lah apa bahasanya Iya. kurang ajar yang intinya mencari keuntungan gitu. Betul. Ya. Di dalam betul. kesempatan itu. Oke, Betul. Bang Mandra sama Tia tahunya dari mana ada akun fake yang mengatasnamakan Tia minta donasi? Akun YouTube. Akun YouTube. Akun Akun TikTok. Di situ tadi bacanya akun YouTube ya. Oh iya. Di situ tadi Akun bacanya TikTok akun maksudnya YouTube. kali. Oh, berarti itu salah artikelnya TikTok ya, ya. akun TikTok. Jadi gimana? Kamu tahunya dari mana? Banyak yang ngasih tahu. Jadi kayak nggak cuma akun TikTok aja, tapi kalau akun Instagram kalau yang kayak banyak-banyak kayak gitu ya udahlah ya. Dan kalau akun TikTok itu dia beneran buka link donasi, terus juga dia nge-record dari video lama buat live IG kayak gitu-gitu. Nyari duit dari situ. Kok dia berani, maksud aku oknum tersebut ini kok berani ya gitu. Apakah Ya urat takut sama urat malunya udah putus. Orang zaman sekarang, apa aja mereka lakukan biar dapat uang, ya. Dia Makanya ngejual hati-hati. akunnya ke aku. Gimana sayang? Ngejual akunnya ke aku kan kayak yang nonton tuh udah 30 juta kayak gitu-gitu. Udah viewersnya udah banyak banget. Jadi akunnya dijual, mau Iya. dijual ke kamu? Jadi kayak kata dia sebelum dijual ke orang lain nih kata dia gitu. Ini Berapa kayak- dia nawarin? Enggak, aku nggak balas karena aku juga nggak tertarik untuk beli. Oke, tapi ada laporan ke kamu nggak? Misalnya yang merasa menjadi korban sudah sempat mentransfer dari link donasi yang dia sematkan di media sosialnya? Ada yang laporan kalau itu banyak yang nge-give, banyak yang ketipu juga kayak bagi link donasi kayak gitu. tapi kamu sudah mencoba untuk mengklarifikasi ya sayang? Udah ya di akun Instagram pribadi aku juga ngomong sama papa, kata apa ya udah cukup klarifikasi aja. Benar, Oke. benar. Segala sesuatunya memang harus diklarifikasiin biar nggak makin memblunder. Iya, Tapi kalau Tia kesibukannya apa sih sekarang Tia? karena aku kan masih kuliah, masih semester akhir. Terus juga papa kan lagi buka usaha warung makan di rumah. Jadi kalau misalkan lagi senggang, lagi nggak ada kelas, Bantuin papa, iya ya. bantuin, iya. Kamu jurusan apa sekolahnya? Ilmu komunikasi. Grogol. Enggak, soalnya lu mata lu mau kemari sih. Di sono. Sorry. Kamu ilmu komunikasi. Iya. Hebat loh. Tapi buat Tia sendiri ada kepikiran untuk terjun ke dunia hiburan nggak? Apalagi sekarang semakin dikenal Iya. sama banyak orang gitu. Jadi orang Main tahu oh ini Tia sinetron. cantik juga. Kayak papa. Mungkin sebelum yang viral yang kejadian sekarang kayak gini, aku emang udah minat Masuk dunia ikut ini. ya ikut apa? Udah ikut kemarin pada saat film karya gua tuh sempat dibikin the movie. Mumun. Mumun judulnya. Dia ikut main sama siapa nih namanya? Aca Septriasa. Iya. Oh, oke. Sama beberapa Dul juga ada. Ya cuma sekalipun memang nggak banyak. Jadi sempat terjun juga ya. Ada. Tapi kita mau kasih lihat ini ada satu artikel, banyak juga pasti anak artis yang tentunya mendapatkan privilege atau keuntungan ketika orang Iya. tuanya artis. Kita mau tanya sama Tia, Iya. gimana dengan yang satu ini? Anak Mandra lantang ogah pakai nama bapaknya sedikit pun jika nanti kerja di dunia hiburan. Aku pribadi aku ngebantah artikel itu karena sampai sekarang aku diundang atau aku dikenal sama banyak orang pun itu aku nggak bisa pungkirin nggak terlepas Betul. dari nama Iya. Bagus ya. papa aku. Bagus. Jadi nggak bisa ego, oh nggak mau gini-gini, nggak. Itu emang aku ada ini karena nama papa aku juga. Cuman privilege yang udah ada itu tergantung aku mau bawa ke arah yang mana gitu. Bagus. Tapi aku setuju. Kan kita tidak bisa memilih ya. Iya. Terlahir dari anak siapa. siapa, iya. Ketika ternyata orang tua kita misalnya adalah seniman, ya Iya. kenapa tidak juga? Iya, Misalnya betul. mendapatkan network, Betul. diajarin juga, Betul. dikasih tahu itu kan salah satu apa ya rezeki dalam Iya, kehidupan pastinya. Tapi kalau Tia pengennya emang jadi apa sih? Tadi apa ya yang tadi aku bilang aku pengen ikutin jejak papa juga, terus juga banyak belajar dari papa karena kan papa jam terbangnya udah jauh kayak Iya, gitu. betul. Jadi kayak Legend beliaunya ini ya. iya kayak aku kayak banyak belajar sama papa, terus papa juga banyak banget apa ya ngasih wejangan terlepas dari masalah atau karir yang pengen aku minati nantinya. Papa juga banyak kayak ngasih nilai-nilai kehidupan ke anaknya termasuk aku. Oke, nanti kita mau tanya nilai-nilai kehidupan dari seorang Bang Mandra yang diturunkan ke Tia. Tapi kalau Tia, kalau misalnya terjun ke dunia hiburan kan ada yang memang proses yang harus dilewatin, misalnya casting. Casting. Kamu pernah ditolak nggak sih waktu casting? Aku pernah ditolak Atau nggak pakai casting karena memang anak enggak. Papa tetap pakai papa casting. tetap papa harus berproses. Papa bilang, Proses. Papa tuh ngajarin banget anaknya untuk berproses. Sebenarnya bisa aja kan gampang kayak dengan nama papa kayak gitu. Mungkin tadi artikelnya aku lurusin bukannya apa namanya
nggak pengen yang nganggep yang langsung masukin aja Kak. Jadi kayak harus proses emang benar-benar tahu berdasarkan rasanya. berdasarkan kemampuan aku. Iya dong. Kalau emang kurang belajar Biar lagi, dia bisa belajar ada yang lagi. arahkan ya, sayang. Pernah ditolak waktu itu gara-gara jumlah followers. Hah? Iya, Sebentar, ini buat casting apa? ada pokoknya lah ya. Film. Iya, film. Jumlah follower. Tapi harus dilihat dari jumlah followers. Bilangnya apa? Followers kamu berapa? Kata kayak gitu. Aku masih sekitar 3.000-an. 3.000. Oh, nggak bisa deh kayaknya kalau kayak gitu. Nggak ada yang lagi ya. ada waktu itu. Ada. Sedih banget ya Bang Mandra, apalagi Bang Mandra seorang seniman dari zaman dulu ya. Orang lihat hanya dari jumlah followers. Gue cuma bengong, habis bengong gue ketawa. Itu siapa yang tukang casting? Kenapa kamu nggak Ada. ngomong sama Tante Dewi tadi? Zaman sekarang ya gitu ngelihatnya dari jumlah followers. Tapi ini baru denger ya kita kayak Padahal gini banyak ya. orang yang jual follower ya. Main rusak juga nggak apa-apa. Yang penting follower Follower banyak. gede. Iya. Bener. Tapi aku juga pernah waktu itu mau nge-MC tiba-tiba di cancel karena followers kamu paling sedikit katanya. Terus gue gini, lu nyari apa? Lu nyari MC? Apa nyari apa? Iya, Berarti bukan lihat kualitas lagi ya. Iya, benar. Ya kan? Iya, Tapi ya nggak apa-apa, namanya belum rezeki. Ya Iya. berproses juga itu yang seperti disampaikan oleh Bang Mandra. Tapi tadi nih dari Tia bilang bahwa ada nilai kehidupan yang diajarkan Papa ke Tia. Apa sih yang Tia selalu ingat ujangan dari Papa saya. Nilainya berapa tuh? 10? 100? Apa ya, karena terlalu banyak, mungkin salah satunya karena apa ya, ada buka warung usaha di rumah, itu Papa tuh ngajarin untuk adaptasi sama orang, karena bermacam-macam warna ya karakter orang, kita harus, aku kayak terjun langsung, walaupun aku misalkan agak introvert sebenarnya, tapi ya aku harus keluar dari zona nyaman aku sendiri juga, juga belajar nyikapin yang kita nggak suka sekalipun, kayak gitu-gitu. Ini loh kehidupan gitu. Nanti kamu kerja dimanapun, kamu bakal ngadepin yang kayak gini-gini gitu. betul Keren. dimanapun. Iya, tapi ini keren banget ya. Aku suka banget ya Cara diajarin komunikasinya. sama cara komunikasinya dan diajarin sama papahnya. Aku ingat waktu aku pernah jadi waiter pelayan. Jadi bener nih kata papanya bahwa dengan lo jadi waiter di sana lo bisa menemukan begitu banyak karakter manusia. Iya. Bagaimana caranya lo bisa melayani mereka karena Iya. setiap orang berbeda. Iya. Dan aku percaya satu kunci sukses itu adalah di saat kita punya hati untuk melayani. Iya. Dan aku belajar dari jadi pelayan. Keren banget, dia motivator Bang. Kadang kalimatnya suka, bagus gitu. King lo ngomong dong. Bang Mandra, tapi kalau ngomongin soal anak, pasti ingin memberikan yang terbaik. Tapi Bang Mandra kan terjun di dunia hiburan, Tia juga pengennya nyemplung ke dunia hiburan. Bang Mandra yang udah puluhan tahun di dunia hiburan, ada ketakutan nggak ketika anaknya mengikuti jejak dari Bang Mandra? Selagi bekalnya itu kita anggap cukup, selagi anak itu punya niat yang baik, positif, terlepas masalah dalam profesi apapun silakan aja. Iya. Termasuk sebagai seniman Betul. atau dunia entertain. Kalau mau kagak bener malu nongkrong di masjid juga mengaco aja. Betul, mau kerja kantoran sekalipun. ya. Apalagi Bener. kantoran banyak kesempatan. Bukan dalam arti yang kaitannya dengan masalah entertain itu penuh dengan glamor yang bisa dianggap semua serba bebas. Tergantung manusianya. Bener. Selagi lu punya niat dan tujuan yang baik, semua akan bisa berjalan dengan lancar. Coblos Bang Mandra! Aku Bang. Setuju aku. Aku nggak Selagi, sabar. selagi kita punya tujuan dan niat yang baik, Iya. pasti semua akan terlaksana. Benar. Bang Mandra, aku juga nggak sabar. Aku mengidolakan Bang Mandra untuk nilai-nilai dari ayah ke anak. Aku nggak sabar kalau kita punya anak. Aku jago ngomong, kamu jago marah-marah. Pasti anak kita kalau ngomong marah-marah. Bang Mandra, tapi aku suka loh nilai kehidupan yang dia tanamkan kepada anaknya. Cuman kita juga punya satu kabar dari seorang Tia yang semenjak viral karena memang dibilang nggak mirip, banyak orang nggak nyangka dia adalah anak dari Bang Mandra. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Ada yang sempat dialami oleh seorang Tia. Sempat dibully, Putri Bang Mandra akui trauma. Masih kebawa mimpi sampai sekarang. Emang beneran saya Dibully apa tuh sayang? Oh enggak, maksudnya ini tuh enggak yang trauma yang gimana-gimana. Cuman aku pernah ngomong waktu pas lagi ada wawancara atau apa sih tuh jadi bintang tamu. Ada yang ngasih tahu aku juga, aku nggak tahu dapat dari mana beritanya. Kalau aku pernah dibully waktu sekolah SD gitu. Dibully kan ada yang bilang oh mungkin karena anak artis, tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya kalau misalkan yang ngalamin perundungan atau dibully tuh mungkin
cuman aku doang, banyak pasti di luar sana, nggak mandang bulu ya, mau Betul, anak siapa kayak gitu. Karena bukan karena papa, Iya, itu iya. mah itu jujur itu privilege buat aku sebagai Iya, anak. iya. Tapi itu emang pada dasarnya karena waktu aku SD itu aku kurang aktif bersosialisasi sama orang gitu. Jadi kalau Sehingga sama teman-teman agak iya, jauh gitu ya sayang. Iya, jadi kayak wah enaknya diisengin kayak gitu-gitu. Nah, seperti Isengin juga. Iya, Kayak gimana Wajar lah misalnya? namanya anak-anak kita ya. Ya tapi janganlah, jangan Berarti dibiasakan. mungkin dulu kamu Jangan tuh dibiasakan. introvert kali ya iya waktu introvert kecil ya. banget. Jadi Nah makanya tuh kalau anak introvert kalau ambil ilmu komunikasi jadinya kayak kamu tuh. Iya kan? Ya, tapi Dewasanya buat dia kan. Iya. bentuk bulinya tuh seperti apa sih? Verbal atau verbal fisik, non sayang? verbal itu. Non verbal juga. Iya. Jadi dari kata-kata ada juga ada yang dilakukan secara fisik. Iya. Misalnya kayak gimana? Kalau verbal? Kalau verbal ya palingan kayak yang ngeledekin nama aku, terus juga kadang bawa ledek-ledekin orang tua atau apa. Cuman terus juga yang kayak non verbalnya itu naruh jangka di kursi. Naruh Terus apa? Jangka yang buat itu loh yang buat yang Itu buat tajam bulutan. dong. Tajam Iya. dong. Terus diapain? ya jadi kalau aku duduk aja Sakit. Oh my god. Itu kamu laporan ke papa kamu nggak sih? Pada saat itu menyesalnya enggak. Seharusnya emang kalau buat anak-anak yang mungkin mengalami perundungan kayak aku harusnya speak Lapor. up, iya lapor sama orang tua. Sayangnya Dia enggak sama sekali. Gue baru Kenapa? tahu ini sekarang. Oh, abang baru tahu sekarang. Kenapa nggak lapor? pada saat itu aku karena apa ya saking diemnya jadi kayak banyak mikirnya yaudah Ya deh udahlah, gini aja. gitu. Tapi kalau kita waktu kecil kan kalau suka dibully dan permainan kayak gitu sama anak-anak tuh kita suka takut juga ngasih ke orang tua ya. Betul. Iya karena Iya, takutnya ya udahlah, karena gitu. pasti orang tua pasti nggak bakal terima. Iya, pasti mikirnya, nggak terima. malah- Tapi Bang Mandra, seandainya kita bisa balik lagi ke waktu Tia zaman sekolah, kemudian juga dibully, Bang Mandra sebagai status senimannya, semua orang mengenal Bang Mandra, bakal datang ke sekolahnya nggak sih? Pasti. Ya, sekalipun bagaimanapun juga kan siapa sejelek, secantik apapun anak di Tetap keluarga anak. itu bagian dari permata. Nah sekarang kalau permata kita ini diusilin, diusik, Iya. apalagi yang bahasanya tadi dibully dan lain Iya. sebagainya, ya otomatis dong. Siapa yang wajib kita mengawasi dalam sekolah kan gitu kira-kira? Siapa kepala sekolahnya kan gitu kira-kira? Iya. Iya, betul. Supaya jangan sampai ada pengulangan dengan anak-anak yang lain. Kira-kira gitu. Jadi Bang Mandra baru tahu sekarang? Baru tahu. Dalam pikiran Bang Mandra ketika Tia akhirnya baru jelasin sekarang, baru kasih tahu sekarang, apa dalam pikiran Bang Mandra? Ya telat udah. ya insya Allah pola kayak gitu perlu pengawasan dari semua guru. Mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi di anak-anak yang di era sekarang. Gitu. Amin, itu penting ya, perundungan Iya, iya. atau bullying verbal dan juga non verbal. Jadi kita berharap juga keluarga di rumah pastinya juga memberikan ujangan untuk anak-anak, karena kalau makanya dari kecil jangan salahkan juga kadang-kadang Betul. si ibu rumah tangga anaknya yang diiniin, dibully dan lain sebagainya, si orang tua itu bisa ngamuk-ngamuk sama kepala sekolah apa ibu guru. Kadang-kadang ibu guru di era sekarang kan ya mau tinggal enaknya aja. maksudnya. Ya artinya dalam setiap yang kaitannya dengan begitu dia kayaknya kayak Gak kurang mau respect, gitu kurang ya. respon. Dan bagaimana solusi yang harus dia lakukan sebagai guru tadi. Bang, saya nggak nyangka ternyata abang begitu perhatian sekali ya untuk tumbuh kembang anak, termasuk memberikan nilai-nilai kehidupan ya. Karena terus terang aja jujur di era sekarang gue lebih banyak khawatirnya dibanding di era-era di zaman gue muda dulu. Karena kalau dulu kan fasilitasnya ya amat sangat terbatas. Kalaupun dalam hal kaitan dengan masalah pengawasan itu dengan mudah. Iya. Di era sekarang Lebih sulit ya. gua nggak Serba gua terbuka nggak mampu. informasi. Ya. Akhirnya apa? Yang ada cukup gua tanamkan kepercayaan aja, saling percaya gitu. Antara gua sama dia, gua nggak bisa mengawasin dia sepenuhnya dong. Iya, betul. Ya kan gitu. Kalau dulu kan sekali tegur anak bisa manut selamanya. Di era sekarang dengan fasilitas gadget dan lain sebagainya, waduh gua angkat tangan. Lebih terbuka lagi ya pikiran mereka. Oke, Itu aja. Bang Mandra, boleh ditatap Tia, Tia juga boleh tatap papanya. Bang, mungkin abang nggak tahu ya, saya di rumah apakah sering mengungkapkan isi hati, cuma kita pengen lihat apa isi hati Bang Mandra yang mau disampaikan kepada Tia dan juga sebaliknya. Tia mau bilang apa sama Papa? Papa sehat-sehat, panjang umur. Amin. Bapak juga begitu sama Tia. Semoga Tia bisa menjadi diri, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik orang tua, termasuk jaga nama baik kamu sendiri. Oh. Tapi ngelihatnya Tia sosok yang begitu bangga sama papanya, seorang seniman hebat, Bang Mandra. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.
Haraplah sempatkan sejuta